A few moments later. Hai teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang globalisasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya itu Andy Shandy. Saya Luis. Selamat menyaksikan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi yang terjadi sekitaran abad ke-15 sampai abad ke-19. Jadi pada abad ke-15 sampai ke abad ke-19 itu ada beberapa deretan peristiwa. Yang pertama kerentanan, yang kedua kelaparan, dan yang ketiga penutupan pusat perdagangan Konstantinopel. Kerentanan pada abad ke-15 sampai ke-19 ini dirujuk pada keadaan di mana masyarakat dan ekonomi global menjadi lebih rentan akan terhadap perubahan dan gangguan akibat meningkatnya interaksi dan ketergantungan antara negara-negara dan budaya-budaya di seluruh dunia. Kelaparan juga salah satu dari akibat kerentanan tersebut. Globalisasi ini mengakibatkan kelaparan besar-besaran di Eropa pada zaman itu. Dan terjadi juga kegagalan panen besar-besaran dan perubahan iklim dan mengakibatkan populasi Eropa meninggal sangat banyaknya akibat kejadian tersebut. Terakhir ada peristiwa penutupan pusat perdagangan Konstantinopel. Yang ini sangat berdampak besar bagi masyarakat Eropa karena merupakan pusat perdagangan yang terbesar di pada abad tersebut. Dan perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya yang jatuh ke tangan Turki di bawah pimpinan Mehmet. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah serta komoditas mereka. Yang ini dimonopoli oleh Turki di atas perdagangan wilayah tersebut. Selanjutnya, globalisasi menciptakan ketergantungan antara negara dan antara manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya-budaya populer, dan bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara semakin sempit. Global berpengaruh dalam bidang kehidupan manusia seperti Terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama bidang ekonomi. Ini juga dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu pertama kebebasan berinvestasi, di mana perusahaan makanan luar dapat membuka cabang baru di Indonesia. Yang kedua, memakai barang impor, contohnya membeli dan memakai produk atau barang dari Cina. Lalu yang kedua itu bidang pendidikan. Ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pertukaran pelajar, di mana ini juga bisa menambah ilmu pengetahuan. Contohnya seperti mahasiswa atau pelajar dari Jepang ke Indonesia, dari Indonesia ke Jepang. Lalu yang kedua yaitu kemudahan dalam mengakses informasi dari internet. Contohnya seperti dapat mengakses ilmu pengetahuan dari negara lain melalui internet. Nah, selanjutnya itu adalah bidang politik, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu satu munculnya organisasi di internasional. Contohnya seperti ASEAN